Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda negara Myanmar pada akhir Maret lalu. Presiden Republik Indonesia menunjuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai koordinator pengiriman bantuan kemanusiaan ini. Bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti selimut, tenda, hygiene kit, makanan siap saji, obat-obatan, serta peralatan. Total bantuan yang dikirimkan seberat 124 ton atau senilai 20 miliar rupiah. Barang bantuan ini merupakan gabungan dari berbagai kementerian lembaga, antara lain Kemenko PMK, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, BNPB, Basnas, Basarnas, dan Palang Merah Indonesia. Selain bantuan berupa barang, pemerintah Indonesia juga mengirimkan tim INASAR dan tim kesehatan darurat atau Emergency Medical Team yang biasa disebut EMT untuk membantu penanganan darurat di sana. Total sebanyak 157 personel gabungan diturunkan dalam misi ini. Tim INASAR turut dilengkapi dengan 2 ekor anjing pelacak K9. Di Myanmar, tim bertugas selama 2 minggu dengan fokus area pencarian dan penyelamatan di kawasan perumahan pegawai negeri sipil, daerah Tuka Tedi Wat Napidiau. Sementara itu, tim IMT yang bertugas di Myanmar berjumlah 32 personel dengan berbagai macam latar belakang profesi tenaga medis yang dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan. Ada yang merupakan dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga petugas administrasi dan logistik. Kepala BNPB mengungkapkan, bantuan untuk Myanmar ini merupakan salah satu bantuan internasional pemerintah Indonesia yang terbesar. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan penderitaan rakyat Myanmar yang terdampak bencana gempa bumi. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar tahap ketiga tiba di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada Kamis 3 April 2025 sore hari waktu setempat. Bantuan ini dibawa secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Kepala Basarnas Marsda Muhammad Syafi'i, dan perwakilan kementerian lembaga lainnya. Setelah tiba di Bandara Naypyidaw, bantuan diserahkan secara simbolis dan diterima oleh Mr. Suki, Deputy Minister for Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, dan Mr. Win Tu That, Head of International Court of Justice Court Unit Department of Consular and Legal Affairs Ministry of Foreign Affairs, Myanmar. Menko PMK mengatakan bantuan ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk solidaritas pada masyarakat Myanmar. Usai acara penyerahan bantuan, rombongan pemerintah Indonesia meninjau lokasi terdampak gempa di Kompleks Perumahan Pegawai Negeri Myanmar. Di lokasi ini, tim INASAR berhasil menemukan jasad 4 korban gempa bumi. Selanjutnya, rombongan menuju posko tim bantuan kemanusiaan Indonesia untuk berdiskusi dengan salah satu warga negara Indonesia yang terdampak gempa, dan seluruh anggota tim yang terdiri dari INASAR, Kemenlu, Emergency Medical Team, dan perwakilan BNPB. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, melakukan penandatanganan kerjasama penanggulangan bencana antara Indonesia dan Turki di Istanbul, Turki pada 10 April 2025. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Turki. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Otoritas Penanggulangan Bencana Turki atau AFAD, Ali Hamzah Pehlivan, dengan bahasan peningkatan kerjasama kedua belah pihak. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan,
dan kajian bersama dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam konteks tanggap darurat. Kedua negara juga berkomitmen untuk saling memberikan dukungan apabila terjadi bencana alam. Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat dengan pengembangan kerjasama trilateral dan kolaborasi selatan-selatan untuk negara ketiga, kelompok kerjasama, dan negara-negara di kawasan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Barat meluncurkan Forum 1 Data Bencana Level Provinsi Wilayah Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan di Kota Padang pada Rabu, 16 April 2025. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari PhD ini, merupakan pilot project implementasi peraturan BNPB nomor 1 tahun 2023 tentang satu data bencana di Indonesia. Forum Satu Data Bencana Sumatera Barat dibentuk untuk memudahkan pengumpulan data bencana yang berbasis pada data kabupaten dan kota, untuk kemudian direkapitulasi di tingkat provinsi dan disesuaikan dengan kriteria dan indeks standar berdasarkan peraturan-peraturan bencana Indonesia. Dalam 1 tahun ke depan, melalui forum ini, Satu Data Bencana Sumatera Barat diharapkan telah terdokumentasi dengan baik, sehingga nantinya dapat direplikasi di provinsi yang lain. Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, serta beberapa organisasi perangkat daerah Sumatera Barat yang memiliki keterkaitan dalam penanggulangan bencana. Pertemuan kali ini diharapkan dapat mengumpulkan komitmen baik dari sisi kebijakan maupun anggaran dari OPD terkait. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Lukmansyah beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan BNPB, menerima kunjungan Maijen Roman Kuryenin, Wakil Menteri Pertahanan Sipil, Kedaruratan dan Penanggulangan Bencana atau Emerkom Federasi Rusia, di Geraha BNPB Jakarta, pada Selasa 15 April 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman penanganan bencana yang dilakukan BNPB dan Emerkom, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masing-masing lembaga. Pada kesempatan ini, perwakilan BNPB memberikan pemaparan terkait fungsi BNPB dalam melakukan penanganan bencana di Indonesia. Maijen TNI Lukmansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Emerkom. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi awal pembuka jalan kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana antara Indonesia dengan Rusia. Usai pertemuan, delegasi Emerkom Rusia diajak berkeliling meninjau ruang pusat pengendalian operasi BNPB dan ruang diorama edukasi kebencanaan BNPB. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan di Geraha BNPB Jakarta pada Selasa dan Rabu 15 dan 16 April 2025. Pada Selasa, sebanyak 8 orang mahasiswa dan dosen Magister Manajemen Bencana Universitas Indonesia berkunjung ke BNPB untuk berdiskusi terkait penanganan bencana di Indonesia. Diskusi interaktif mewarnai kunjungan para mahasiswa dengan perwakilan Pusdatinkom BNPB. Pertemuan ditutup dengan berkeliling mengunjungi diorama dan studio BNPB. Keesokan harinya, pada Rabu, kunjungan diorama dilakukan oleh 64 murid dan guru dari Taman Kanak-kanak dan kelompok bermain Yayasan An-Nur Permai, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, anak-anak diajak mengenal kebencanaan di Indonesia dengan kegiatan permainan seru yang dipandu oleh personel Pusdatinkom. Selanjutnya, para murid diajak berkeliling diorama edukasi kebencanaan BNPB di lantai 11 dan 12. Murid-murid ini diajak untuk melihat miniatur berbagai jenis bencana alam di Indonesia, hingga bentuk penanganannya yang dilakukan oleh BNPB. Diorama edukasi kebencanaan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik BNPB kepada masyarakat luas dalam hal edukasi dan literasi kebencanaan. Harapannya,
Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenali jenis ancaman bencana hingga bentuk mitigasi yang bisa dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan halal bihalal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di halaman Geraha BNPB pada Rabu 16 April 2025. Acara halal bihalal keluarga besar BNPB baru dapat digelar setelah rangkaian agenda yang dilakukan oleh BNPB di periode Lebaran lalu, seperti misi bantuan kemanusiaan pasca gempa ke Myanmar, serta lawatan ke Turki dalam rangka penandatanganan kerjasama bilateral selesai dilaksanakan. Acara yang diikuti oleh seluruh pimpinan tinggi dan pegawai BNPB ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, saling memaafkan, dan mempererat hubungan antar insan BNPB. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja seluruh pegawai di lingkungan BNPB selama ini. Kepala BNPB juga mengimbau pada seluruh insan BNPB untuk kembali siap bekerja dan lebih semangat dalam menghadapi potensi kejadian bencana yang ada. Kegiatan ini ditutup dengan saling bersalaman seluruh keluarga besar BNPB, mulai dari pejabat tinggi, unsur pengarah, pensiunan BNPB, tenaga ahli, Dharma Wanita Persatuan, dan para pegawai. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Diliawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!